Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di malam hari yang sangat berbahagia ini, malam hari yang cukup cerah, biasanya hujan tapi alhamdulillah sekarang cerah. Kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dari rumah ke Masjid Al-Araf ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita. Dari mulai melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjut tholabul ilmi, dilanjut lagi nanti insya Allah sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan segala amal baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu, ibadahnya, saumnya, sholatnya, rukuknya, sujudnya, mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, sampai dengan kepada kita semuanya yang alhamdulillah dan insya Allah kita sama-sama mengharapkan syafaatul uzma nanti di hari akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu majelis sholat tarawih Masjid Al-A'raf RW 27 ini, alhamdulillah sekarang sudah menginjak hari yang ke-16. Artinya kita sudah setengah putaran, Pak. Sekarang kita sudah berada di puncak-puncaknya. Dan tidak sedikit para atlet-atlet ini yang berguguran. Sehingga beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, atlet-atlet Ramadan yang masih tetap setia, masih tetap istiqomah untuk melaksanakan tarawih bareng, untuk melaksanakan sholat sunat bareng, untuk melaksanakan qiyamul lail bareng, untuk melaksanakan tholabul ilmi bareng. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam hari ini saya diberi tema keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat tegas, lugas, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang baik, terdapat suri tauladan yang baik. Artinya apa? Mau ke siapa lagi pola hidup kita kalau bukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah saja mengabadikannya di dalam Quran surat Al-Ahzab ini.
keteladanan, kesabaran, dan juga akhlak-akhlak mulia beliau. Itu Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Ahzab ini. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pola hidup kita, gerak-gerik hidup kita, baik itu berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, ataupun berbangsa dan bernegara, itu harus semuanya mencontoh kepada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 keteladanan, 4 sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ambil, yang patut kita contoh. Yang pertama, kita semuanya tahu, siddiq. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bohong. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu jujur. Siddiq itu jujur, benar, nggak pernah berbohong sedikit pun. Itu sifat dasar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat dasar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amanah. Amanah adalah terpercaya. Diberi amanah itu harus terpercaya. Jangan mengkhianati amanah. Kita bapak-bapak sebagai suami, jangan mengkhianati amanah sebagai suami. Kita sebagai ayah, jangan mengkhianati sebagai ayah. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, jangan mengkhianati sebagai ibu rumah tangga. Jadilah ayah yang terpercaya, jadilah ibu yang terpercaya, jadilah suami yang terpercaya, jadilah pemimpin yang terpercaya. Itu sifat dasar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampaikanlah apa yang kita bisa, sampaikanlah apa yang kita tahu. Ketika kita bisa alif, sampaikanlah alif. Ketika kita bisa ba, sampaikanlah ba. Ketika kita tahu angka 1, sampaikan angka 1. Ketika kita tahu angka 2, sampaikan angka 2. Itu menyampaikan kebenaran. Yang keempat, sifat dasar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fatonah. Fatonah adalah cerdas, smart. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cerdas, orang yang ber-IQ tinggi, orang yang berintelijensi tinggi. Sehingga dalam gerak-gerik kehidupannya, dalam sendi-sendi rumah tangganya, sendi-sendi kehidupannya, sendi-sendi bertetangganya, ia tidak pernah lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang harus kita contoh. Sifat dasar baginda Rasulullah SAW, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Banyak contoh-contoh kisah-kisah teladan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana beliau sabarnya ketika diludahi oleh seorang Yahudi. Bagaimana sabarnya ketika dilempari oleh kotoran onta. Rasulullah nggak pernah marah. Rasulullah itu baik hati, lapang dada. Maka itulah yang patut kita contoh. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan panutan kita. Merupakan pola hidup kita. Karena mau kepada siapa lagi kalau bukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mencontoh hidup kita, mempola hidup kita. Mudah-mudahan kita semuanya paling tidak kita berusaha untuk mencontoh, menteladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau sangat konsen sekali dengan akhlak, akhlak dan akhlak. Mari akhlak kita jadikan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan semua hadirin yang hadir di Masjid Al-Arab ini menjadikan akhlaknya akhlak-akhlak yang terpuji, dan mudah-mudahan hidupnya bisa mempola kepada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.